Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dewa di Rio Reasport Channel. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja yang akan kita bahas adalah pertandingan di Piala Presiden 2025. Ini di grup A ya, antara grup B ya, grup A kalau nggak salah ya, antara Persib Bandung lawan Dewa United. Nah, kalian mungkin sudah tahu ya hasilnya seperti apa, tapi kan mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini kok bisa seperti ini, kenapa nih? Dan juga ada kontroversi apa sih yang meliputi laga kali ini dan bagaimana jalannya laga kali ini? Kita akan coba bedah sama-sama aja ya. Karena kami pun sama, masih terus belajar bagaimana menjadi seorang peneliti, bagaimana menjadi seorang analis sepak bola. Nah, kita di sini sama-sama belajar. Kalau memang ada hal-hal yang dalam penelitian kami, dalam analisa kami ini kurang tepat atau mungkin bilangnya kalian salah tuh ya, kalian silakan koreksi sendiri aja. Dan tambahin aja di kolom komentar pendapat kalian soal laga kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah dan cari tahu apa sih yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe aja ya. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang bisa kami soroti di laga antara Persib Bandung lawan Dewa United di Piala Presiden 2025. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara Persib lawan Dewa United di Piala Presiden 2025. Yang pertama, Nick Kuipers dan Edo Febriansyah. Ini pertama kalinya dua pemain ini balik lagi ke Bandung ya, usai hengkang dari Persib di awal musim ini. Bahkan bagi Nick Kuipers, ini pertama kalinya dia main di Indonesia dan menghadapi Persib. Yang kedua, ini agak miris buat kami sih. Di saat kemarin Direktur PT Liga bilangnya Persib bermasalah dengan stadion yang dimaksud stadion GBLA itu katanya rumputnya rusak. Tapi stadion Sijalak Harupat yang katanya rumputnya lebih bagus dibandingkan SC GBLA malah belancang-belencong kayak rumput lapangan Tarkam ya. Yang ketiga, Stefano Lillipali, Nick Kuipers, dan Edo Febriansyah dari Dewa United adalah tiga pemain yang lagi-lagi ya dua kali juga ikut Piala Presiden secara berturut-turut, tapi di dua tim yang berbeda. Nick dan Edo musim lalu mainnya di Persib dan Lillipali musim lalu di Borneo FC. Yang keempat, soal kartu merah Casio Shed nih. Ini gimana nih menurut kalian? Sah apa enggak nih? Ya kalau buat kami pribadi mau dipakai law of the game yang mana, peraturan yang mana nih? Sebab di sini ada dua peraturan nih dan dua-duanya buat kami ya hukumannya sama aja sih, kartu merah juga. Yang pertama, kalau Casio Shed ini dibilang orang terakhir yang menjegal pemain Persib ya memang itu kartu merah karena dia orang terakhir. Yang kedua, meskipun gak disebut orang terakhir, tapi pelanggarannya adalah tangan si Casio Shed kena wajahnya Zulkifli, itu pun kartu merah. Jadi ya agak susah juga untuk dibatalkan kartu merahnya karena memang ada dua alasan ini buat wasit Uzbekistan ini buat ngasih kartu merah langsung, karena memang ini pelanggarannya harus kartu merah sih. Nah, di babak pertama itu yang jadi perhatian kami adalah setelah Dewa United bermain dengan 10 pemain, tapi kenapa nggak ada progres, nggak ada kemajuan dari para pemain Persib, bahkan untuk mendominasi permainan pun tidak. Yang lebih lucu lagi, dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, justru peluang lebih banyak dihasilkan oleh Dewa United. Untung aja kiper Persib Adam Zibek tampil cukup bagus ya, hingga akhirnya skor pun bertahan 0-0 hingga turun minum. Di babak kedua kami harus menunggu sampai menit ke-65. Ini terjadinya gol perdana Persib di Piala Presiden melalui William Marsilio. Ini jadi gol William Marsilio perdana sih di Persib, tapi yang ketiga di Piala Presiden loh ya. Tapi bagi Persib ya dengan unggul 11 pemain harus nunggu menit ke-65 buat bisa mencetak gol. Ini ada sebuah masalah besar nih yang harus dipecahkan.
Lalu di sini di laga ini kita melihat dua pemain Persib yang udah lama, hampir setahun nggak main, Deddy Kusnandar dan Rezaldi Hanus akhirnya merumput kembali. Nah, ini angin segar sih buat Persib, khususnya di lini belakang dan lini tengah ya. Lalu golnya Egy Maulana Fikri nih di penalti di menit-menit injury time babak kedua membuyarkan kemenangan Persib dan membuat Persib gagal melaju ke fase selanjutnya. Oke, kita akan bahas secara detail. Yang pertama, Persib dipastikan gagal ke final dan tinggal tunggu akan finish di urutan keberapa di Piala Presiden. Yang kedua, dengan dua kali pertandingan ini, kami bisa menganalisa atau mengkasihkan pendapat Persib butuh lebih banyak latihan. Sebab kacau permainan Persib di dua laga Piala Presiden ini. Yang ketiga, Persib wajib rekrut tambahan pemain asing, khususnya di lini depan. Ulian Baros ini entahlah, kami tuh takut bilang kalau dia ini bapuk. Takutnya emang di Piala Presiden bapuk, ternyata di Liga malah bagus. Tapi memang kenyataannya, lini depan Persib di dua laga Piala Presiden ini sangatlah tumpul. Si Ulian Baros terlalu banyak buang peluang, sementara Ramon Tanque ya ini lumayan lah ya, meskipun main cuma 15 menit tapi lumayan bisa lebih kuat pegang bolanya. Tapi nggak tahu nanti di Liga seperti apa. Tapi intinya dengan kondisi lini depan Persib yang seperti ini, dua laga cuma bisa cetak 1 gol, otomatis ada masalah dong di lini depan Persib, dan Persib butuh tambahan amunisi di lini depan, itu wajib. Tapi nggak tahu juga Hodaknya mau apa enggak. Yang keempat, Boyan Hodak harusnya udah tahu nih siapa yang harus jadi pilihan utama di Liga nanti. Buat kami pribadi, salah satu yang harus dimasukkan ke starting line up utama di Liga nanti adalah Bergwinho. Ini pemain perubah segalanya bagi permainan Persib lo ya. Dibandingkan William Marsilio dan Luciano Goicoechea, ini Bergwinho buat kami lebih hidup dan lebih efektif. Yang kelima yang bisa kami amati di dua laga Piala Presiden ini adalah strategi Boyan Hodak nggak jalan sama sekali. Dua strategi andalan Boyan Hodak ini nggak jalan di dua laga Piala Presiden lu ya. Strategi counter attack pun payah, strategi penguasaan bola pun payah. Ya meskipun Persib ini baru latihan seminggu, tapi kan harusnya ada progres paling tidak gitu kan. Mungkin skill lebih ditunjukkan, tapi di dua laga ini Piala Presiden ya, dua faktor itu pun nggak ada, atau bukan nggak ada, kurang oleh para pemain Persib. Jadi yang harus dievaluasi adalah yang pertama lini depan ya harus ditambah lagi. Yang kedua lini tengah harus jeli milih pemain nih. Sebab faktanya duet Maklok dan Luciano Goicoechea ini kalau kami pribadi menganggapnya justru kalah dari duet antara Dado dan juga Adam Alis, atau mungkin Bergwinho dan Adam Alis lu ya. Yang ketiga lini belakang wajib dua pemain asing. Yang keempat sayap, dan inilah yang paling ompong. Ini harus ditambah lagi sisi sayap nih. Khusus untuk di laga ini sendiri, sebenarnya Persib dibilang agak beruntung sih. Pertama, Dewanya kartu merah nih satu dari babak pertama loh. Yang kedua, babak kedua ini Dewa ini cuma pakai pemain-pemain pelapis loh ya. Tapi memang Persibnya aja yang nggak bisa memanfaatkan peluang. Jadi yang kami pertanyakan adalah kenapa nih ya saat Persib unggul jumlah pemain di babak pertama, Hodak kok nggak cari cara dengan nambah daya gedor gitu. Ini Ulian Baros ini apa ya, banyak buang peluang tapi kok nggak ada ditambahin gitu loh, tambahin salah satu tandemnya lagi biar lebih efektif. Ya misalnya aja setelah Dewa United main 10 pemain, ini Hodak bisa tuh masukkan Ramon Tanque atau Dimas Derajat buat nemenin ya kan, nemenin si Ulian Baros yang nggak tahu deh, bingung saya juga Ulian Baros lah. Ya memang si Hodak bilang ini cuma latihan, tapi kan kita tahu lah ya, supporter Persib itu masih banyak yang blow on. Mereka mah nggak mau tahu itu strategi pelatih inilah, strategi ini cuma latihan lah, atau inilah itulah. Yang mereka tahu itu, yang penting Persib menang. Buktinya aja kemarin Hodak udah dihujat habis-habisan. Ini bakalan tambah parah lagi nih hujatannya nih. Ya memang betul sih, ini tuh cuma latihan, cuma racik tim, cuma cari formasi. Tapi paling enggak jangan terlalu mencolok gitu bapuknya.
Kalau saya jadi Boyan Hodak, mungkin inilah pemain-pemain inti yang akan saya pakai di Liga. Terlepas nanti ada tambahan atau enggak ya 3 pemain asing baru. Kalau ada tambahan ya itu bagus ya. Tapi kita kan nggak tahu nih Hodak ini mau nambah pemain asing lagi atau enggak. Jadi inilah kalau buat kami pribadi pemain-pemain yang harus ditampilkan sejak awal atau dari pilihan utama di Liga. Yang pertama kiper itu wajib Adam Zibek ya. Yang kedua, back wajib 2 asing nih, Patricio dan Julio Cesar kalau bisa ya. Back kiri ini wajib Rezaldi kalau buat kami ya. Back kanan ini kalau nggak ada Kakang ya mungkin lebih baik Dewa Angga deh. Nah, lini tengah ini yang paling penting buat kami. Kalau kami pribadi nggak akan lagi menduetkan Luciano dengan Maklok lo ya. Mungkin kami akan lebih memilih ini duet Berguinho dengan Adam Alis atau Adam Alis dengan Dado kali ya. Nah, untuk sisi saya pun, kalau memang nggak ada tambahan pemain lain, tambahan pemain lagi ya kami pilihnya mungkin udah kelihatan ya, Sadil Ramdhani dan Zulkifli Lukmansa. Nah, untuk depan ini, kami tetap memilih Ramon Tanque. Ya, nah pendampingnya silakan saja siapapun boleh, mau William Marsilio, mau Berguinho atau Beckham Putra itu nggak masalah. Itu kalau kami pribadi loh ya. Sementara bagi Dewa United, ini kalau formasinya kayak yang di babak pertama lawan Persib, ini ngeri sih Dewa United. Tinggal tambah 1 striker asing lagi. Ini Dewa ini ancaman utama nih buat jadi juara musim depan. Cuma permasalahannya adalah pemain pelapisnya itu nggak sekelas kualitasnya dengan pemain inti, khususnya para pemain lokal lo ya. Kita lihat di laga ini ya, usai Alex Martin ditarik keluar, lini depan agak tumpul ya. Lalu lini belakang pun sama, usai Nick dan Casio Set hilang, ini lini belakang pun agak keropos nih. Jaja dan Kambuaya nggak main, lini tengah pun agak kurang padu. Makanya kami bilang, kalau mainnya kayak di babak pertama itu para pemain inti seperti itu ya, kami pikir Dewa United bisa jadi salah satu calon juara Liga Indonesia musim ini ya. Tapi ini masih pramusim loh ya. Karena kan di Liga beda, di Liga itu 11 pemain asing loh ya. Jadi semuanya bisa terjadi baik bagi Persib maupun bagi Dewa United. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami teliti, kami bahas, kami analisa, dan kami kulik-kulik di laga antara Persib Bandung lawan Dewa United di Piala Presiden 2025. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada yang kurang, ada yang kelewat, atau mungkin ada yang kurang tepat? Kalau ada hal-hal tadi yang mungkin kami sampaikan menurut kalian, kurang tepat nih ya, kelewat nih, ya silakan tambahin aja di kolom komentar biar kita sama-sama belajar nih bagaimana meneliti, menganalisa sebuah pertandingan. Jadi kita sama-sama itu, jadi seorang supporter itu bukan cuma nonton, bukan cuma ikut-ikutan kata si Anu, harus begini, harus. Nah, enggak, kita cuma sama-sama belajar biar kita sama-sama mengerti bagaimana peraturan sepak bola dan jalannya sepak bola itu sendiri. Jadi ada manfaatnya sebagai kita sebagai supporter ya, oke? Nah, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.